Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat Sains Lisa, kembali lagi bersama kami dengan saya Rafika Putri Widianto dari kelas 8C selaku host podcast kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari OSIS PEN Lisa. Kira-kira siapa ya? Nah, langsung aja yuk, dengan kakak siapa? Halo semuanya, perkenalkan namaku Alia Zurat Dunia Saputra dari kelas 9C selaku Ketua OSIS Masa Bakti 2020-2021. Nah, udah tahu kan siapa guest kali ini. Nah, by the way, gimana nih kabarnya Kak Alia? Alhamdulillah sehat semua, baik juga. Yang banyak itu cuma tugasnya sih. Iya. Rafika sendiri gimana? Kemarin kan COVID sempet naik-naiknya tuh. Iya. Aku alhamdulillah baik. Pas panik juga pas ya, COVID Iya. naik-naiknya itu. Tapi tetap tenang kan. Iya sih pasti. Terus ya harus mengikuti protokol kesehatan ya. Iya. Jadi alhamdulillah sehat masih sekarang. Alhamdulillah ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong kita ngobrol-ngobrol yuk tentang OSIS. Boleh. Iya. Kan emang tujuannya ngobrol-ngobrol tentang OSIS. Benar-benar. Nah, kan di masa PPKM tuh di rumah aja kan pastinya ya. Nah, Kak Alia tuh kesehariannya Kak Alia tuh ngapain aja sih? Keseharianku di rumah itu ya gitu-gitu aja. Palingan cuma belajar, kan sekarang lagi daring kan. Iya. Ya itu sih, daring itu paling sibuk. Maksudnya kayak banyak waktunya gitu. Cuman Kayak, Zoom, makan, tugas terus ya. terus juga ngelaksanain kayak aktivitasku di rumah, misalnya kayak bersihin rumah gitu sih. Ya. Nah, kan udah kelas 9 nih ya Kak Alia. Pasti juga di masa-masa ujian kan ya, Iya. mau mendekati kan. Nah, aku penasaran nih caranya Kak Alia membagi tugas tuh antara OSIS, sekolah, Iya. tugas itu gimana sih? Aku cara baginya itu ya, ini pada umumnya itu kayak udah dilaksanain beberapa orang gitu. Jadi kita itu pakai jadwal, jadi nanti itu dari bangun sampai kita tidur lagi tuh ada kayak waktunya sendiri gitu. Ya. Jadi aku dari bangun sampai jam 2 sekitar daring selesai lah. Itu ya kayak pokoknya urusan sama sekolah. Misalnya Zoom, ngerjain tugas dan lain-lainnya gitu. Terus selesai dari itu aku juga nggak terlalu fokus sih, kayak sama istirahat juga gitu. Nah, istirahatnya ngapain aja sih? Istirahatnya ya nge-refreshin pikiran lah, kayak lihat YouTube gitu. Oke. Streaming ya. Iya. Terus udah kan sore itu ya kayak bersihin diri, terus bersih rumah juga, terus sampai jam 6 itu siap-siap buat ngaji sampai jam 7 kan. Habis itu ya udah kayak ngerelaksin diri lagi gitu. YouTube lagi. Terus sambil diiringin belajar juga, walaupun sebentar belajarnya. Terus baru tidur. Gitu sih. Apalagi kan ini kadang belajar itu sampai malam sih. Tugasnya kan harus kayak dikejar gitu. Deadline-nya gitu. Benar banget. Apalagi udah kelas 9 tuh hampir kayak gunung tugasnya. Iya. I know. Nah, kalau tentang OSIS nih ya, gimana sih OSISnya di 51 itu aktif nggak? OSIS di 51 ya diusahakan aktif ya, apalagi kita tuh buat wadah anak-anak nuangin kreativitasnya, mulai dari kayak lomba-lomba gitu kan. Jadi ya tetap diusahain aktif walaupun kayak terhambat beberapa masalah, misalnya kayak komunikasinya kan kurang lancar juga. Terus jaringan. Bener. Gitu sih. Nah, kalau event OSIS nih ya, event online kan susah nggak? Dibilang susah sih ya setengah-setengah gitu, ada susahnya ada yang enggaknya tuh. Susahnya paling kayak ya tadi di kayak aspek komunikasinya sama anggota itu susah, terkendala juga kan. Maksudnya kayak kita nggak bisa ngarahin secara langsung, nggak bisa mantau juga gitu. Nah, terus untuk pelaksanaannya sendiri kan pasti membutuhkan komunikasi sama anggota kan ya. Itu gimana sih buat Kak Alia caranya untuk mengkomunikasinya itu? Cara untuk mengkomunikasikannya, mengkoordinasikannya. Oh ya. Caraku itu ya cuma dari online, misalnya kayak pertemuan dari Zoom gitu. Kayak rapat kan sekarang cuma bisa dari Zoom, tapi yang gitu nggak bisa rutin juga kan, kayak waktu offline itu nggak bisa. Jadinya ya rapatnya nggak
nggak bisa terjalan lancar, kayak terhambat waktu juga, anak-anaknya juga kan butuh paketan buat ngelakuin Zoom itu tadi, itu juga besar sih paketannya. Jadi ya kita ya pikir-pikir lagi kapan mau ngelakuin rapatnya gitu. Terus juga anggota kan biasanya tuh kayak nggak mau tahu gitu loh sama tugasnya. Jadi kalau ada tugas tuh oh ya udah laksanain tanpa pikiran gitu kan. Kadang juga kayak bilang iya tapi nggak dilakuin. Benar-benar. Nah, terus anggotanya juga pasti nggak pede gitu kan ya kalau mengeluarkan pendapat gitu. Kalau tentang apa ya pas ngungkapin gitu. Terus ngono ada lomba gitu kayak misalnya kayak nyalurin lomba apa ini. Iya sih, kadang juga itu juga sering kayak ngalami gitu di OSIS kita. Tapi ya gimana lagi, ini kan online jadi ya nggak bisa kayak apa tuh beritahu secara langsung gitu, nggak bisa. Apalagi adik kelas kan ya baru canggung gitu kan, baru ketemu. Ketemunya juga dari online. Kadang kalau Zoom mereka disuruh on cam itu nggak bisa, pada off cam semua kan. Benar-benar. Nah, pendapatnya Kak Alia nih, gimana cara nanggepin anak-anak yang nggak mau ngeluarin pendapat gitu? Cara nanggepinnya ya gimana lagi, maklum gitu sih. Soalnya ya daring gini kan, ya malas juga kan kalau berpikir gitu. Aslinya gitu. Sering kabur anaknya kalau dikasih tahu gitu. Iya bener. Ghosting. Nah terus disuruh milih nih, milih OSIS offline atau OSIS online? Kalau aku sih pastinya offline. Soalnya kayak ketemuan, kayak kumpul bareng rapat gitu lebih gampang juga kan. Ya walaupun kalau rapat pastinya harus diatur waktunya antara pembelajaran di sekolah sama rapat OSIS itu tadi. Tapi ya kayak rapat itu pastinya lebih terjalan secara rutin daripada online gitu. Kalau aku sendiri ya milih offline ya. Tatap muka langsung tatap gitu muka. kan. Jadi ya sebelumnya kan ada anak yang nggak mau ngeluarin pendapat kan. Jadi enak gitu loh face to face kan. Iya benar-benar. Nah untuk program kerja sendiri kalau berlangsung selama ini tuh apa aja sih? Program kerja yang berlangsung di OSIS kita itu pertama kayak perayaan buat acara-acara besar gitu. Misalnya ya kayak lomba buat kemarin itu tuh lomba 17 Agustus kita kan ngelaksanain dari online juga. Terus juga kayak ada Maulid Nabi. Itu kita juga kadang pernah ngelaksanain kayak apa ya? Istighosah secara online gitu sih. Terus juga kadang itu pembuatan video. Biar enggak itu aja gitu. Terus webinar juga pernah, walaupun cuma sekali sih. Nah, kalau misalnya ada program kerja nih yang nggak terlaksanain, itu caranya Kak Alia buat ngatasinnya itu gimana? Dibicarain lagi program kerjanya itu yang nggak terlaksanain itu apa, terus yang kurangnya itu di mana, terus dipikirkan ulang buat penggantinya program kerja itu tadi itu apa. Iya. Tuh. Nah, kalau perasaannya Kak Alia sendiri untuk pertama kali tahu kalau Kak Alia jadi ketua OSIS gitu, terus melakukan prokernya itu gimana? Perasaannya sih kaget ya pasti itu nomor satu sih. Terus juga bingung laksananya kayak gimana, ini kan online, kita nggak bisa mantau langsung gitu anak-anaknya, jadinya ya pasti bingung. Nah kalau tantangan atau kesulitannya Kak Alia di masa jadi ketua OSIS itu gimana? Terus atau ada hambatan gitu? Kesulitannya kayak Anda bilang tadi, kayak ngekoordinasikan anggotanya itu cukup susah sih. Online kan pastinya ya lebih susah. Terus untuk hambatannya sendiri kayak dari teknisnya, buat teknis kayak misal lomba kan pasti ada penilaian. Nah untuk penilaian sendiri itu kadang juga ada kesalahan, terus perbedaan pendapat juga itu pasti ada. Akhirnya dirubah juga lombanya itu tadi, rubah tema lah istilahnya. Terus untuk benefit nih kayak yang dapetin dari keuntungan gitu dari keuntungan di OSIS ya. Itu apa aja sih?
menurutku ya, pertama itu kita bisa nambah pengalaman kita, cara berorganisasi, cara ngomong sama orang lain Public gitu. speaking Iya, gitu. public speakingnya. Terus juga bisa apa? Jadi banyak teman. Terus cara bergaulnya juga jadi lebih Ya. lancar gitulah. Ya. Nah, menurut Kak Alia nih, kebanyakan mana sih antara susah atau senengnya itu? Setengah-setengah. Ya. Kadang ada susahnya, ada senangnya juga. Jadi nggak ada yang kayak beda jauh gitu, nggak ada ya, setengah-setengah gitu. Oke. Nah, berhubung Kak Alia udah kelas 9 nih ya. Pasti bakal ada regenerasi OSIS baru kan. Nah, bisa dijelasin nggak sistemnya itu gimana? Untuk yang tahun ini tuh kita tetap cara online ya. Dari tetap pendaftaran online ya? Iya, bener. Tetap kayak pendaftaran dari link. Terus nanti bakal ada seleksi juga. Seleksinya itu seleksi masuk anggota OSISnya apa enggak. Terus juga untuk kelanjutannya nanti itu bakal ada kandidat jadi ketua OSIS. Itu nanti kandidatnya bakal dipasangin. Jadi nggak individu gitu ya? Iya. Oke. Dipasangin juga gitu kan. Terus seleksi lagi, voting juga, penyampaian visi misi gitu sih. Udah nggak terasa nih ya, udah di ujung acara ya. Nah, mungkin Kak Alia ada pesan atau harapan gitu untuk OSIS ke depannya? Harapanku untuk OSIS ke depannya, semoga program kerja mereka itu bisa lebih maju gitu dari yang sekarang. Ya, bisa lebih memajukan sekolah juga. Terus untuk yang nonton juga nih, harapanku itu kalian harus tetap aktif buat berorganisasi. Kenapa? Karena organisasi sendiri itu ya bekal buat kita, buat kesuksesan kita. Jadinya ya dengan aktif itu tadi kalian bisa nambah pengalaman juga, bisa tambah belajar mengenai cara berbicara terhadap orang lain, terhadap banyak umum gitu istilahnya. Iya. Kalau aku sendiri untuk semuanya terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini, dan maaf juga ada kata-kata yang menyinggung, dan jangan lupa bahagia, stay safe, stay healthy, dan mengikuti protokol kesehatan. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kututup podcast ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.